البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ilmu Allah yang terdahulu, yang mana mereka mengatakan Allah tidak tahu suatu perkara kecuali setelah perkara itu terjadi. Ini sudah kita lewati. Yang kedua, beliau mengatakan al-firqatus tsaniyah al-muqirruna bil ilm. Kelompok Qadariyah yang kedua adalah kelompok yang mengakui Allah Ta'ala punya ilmu. Wa innama khalafus salafa fi za'mihid bi anna af'alal ibad maqduratun lahum wa waqi'atun minhum ala jihatil istiqlal. Mereka menyelisihi para salaf dikarenakan mereka mengklaim bahwasanya perbuatan para hamba itu adalah kemampuan untuk mereka dan terjadi dari mereka secara merdeka, yaitu tidak ditakdirkan oleh Allah. Betul-betul hamba itu makan, minum, sehat, sakit itu bukan takdir dari Allah, tapi ini adalah perbuatan mereka sendiri, hasil dari upaya mereka sendiri, dan Allah Ta'ala tidak ikut campur di dalam perbuatan para hamba. Inilah kelompok Qadariyah yang kedua. Wa huwa ma'akaunihi madhaban batila. Dan kelompok kedua ini, walaupun ini madhabnya adalah madhab yang batil, akhafu minal madhabil awal, dia lebih ringan dibandingkan madhab yang pertama yang sama sekali mengingkari ilmu Allah itu. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, Syekhul Islam, dan ini di dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-7 muka surat 385. Wa amma haula ya'nil firqatas tsaniyah fa innahum mubtadi'una dhallun. Kelompok itu, yaitu kelompok yang kedua, mereka adalah mubtadi'un, membuat ajaran sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Lakinnahum laisu bimanzilati ulaik, tetapi mereka tidak seperti kelompok yang tadi, kelompok yang pertama. Walaupun masing-masing semuanya adalah sesat, tetapi tidak boleh kita menyamakan orang yang dosanya 100 dengan orang yang dosanya 1000. Ini dolim. Walaupun kepada orang jahat kita tidak boleh dolim. Kalau memang kesalahannya tidak banyak, kita katakan kesalahannya tidak banyak dibandingkan dengan yang lebih banyak. Beliau juga mengatakan, dan ini di Majmu'ul Fatawa yang ke-7 muka surat 485. Sebentar, 4 atau apa ya? Lupa dulu, sudah lama nulis. Sepertinya masih angka sama, ini 3 paling. Cuma mungkin anak terlalu cepat menulisnya. Iya, masih sama, yaitu 385. Wa fi haula khalqun katsirun minal ulama'i wal ubad wa kutiba anhum. Dan di tengah-tengah kelompok inilah para ulama yang banyak. Maksudnya adalah orang-orang yang punya ilmu tetapi dia salah di dalam memilih jalan. Menjadi apa? Mengikuti kelompok Qadariyah tipe kedua, yaitu apa? Yang terkenal sekarang dengan nama Mu'tazilah. Banyak ulama-ulama yang tertipu dengan kelompok tadi sehingga masuk kepada ucapan-ucapan mereka. Wal ubad, dan dari kalangan para ahli ibadah, wa kutiba anhum, dan tercatat dari ucapan-ucapan mereka. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim li jama'atin minhum. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis-hadis dari mereka. Kenapa seperti itu? Karena di dalam masalah penulisan hadis yang dipentingkan adalah kejujuran dan tidak ikut hawa nafsu di dalam menyampaikan hadis. Kalau diketahui walaupun mereka punya akidah yang salah, tetapi selama masih muslim dan mereka itu jujur, maka para ulama mencatat hadis dari mereka. Itu di zaman dulu ketika apa? Syariat itu masih perlu ditulis, yaitu masih perlu dikumpulkan. Adapun zaman sekarang, alhamdulillah hadis-hadis telah terkumpul. Kita tidak perlu lagi untuk apa? Untuk belajar sengaja mencari ilmu kepada orang Mu'tazilah, orang-orang yang semacam itu. Agar tidak apa? Dulu para ulama menulis dari mereka agar syariat tidak hilang. Karena terkadang yang hafal hadis itu ternyata adalah orang-orang tadi. Sementara murid yang lain sudah meninggal. Murid-murid dari syekh yang dulu. Lakin man kana da'iyan lam yukhrijulah. Tetapi kalau dia itu adalah da'i, yaitu menyerukan kepada akidah Mu'tazilah tadi, maka Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dari dia. Wa hadza madhabu fuqahaul hadis, dan ini adalah madhab fuqahaul hadis, yaitu apa? Tetap meriwayatkan dari mereka asalkan mereka itu tidak sampai menyerukan kepada ajaran sesat tadi. Kesalahannya untuk diri sendiri tapi tidak diajarkan kepada umat.
Maka para muhaddisun tetap mau mengambil hadis dari orang-orang semacam tadi demi menjaga jangan sampai hadis-hadis itu hilang. Ka Ahmad wa ghairi, seperti Imam Ahmad dan yang lain-lain. Wa man kana da'iyan ila bid'ah fa innahu yastahiqul uqubah. Adapun yang dia itu mengajak kepada bid'ah, menyerukan pada bid'ah, maka dia berhak untuk dihukum bidaf'i dararihi anin nas, dengan cara menolak bahaya dia dari manusia. Jangan sampai orang-orang itu terkena bahaya dia. Ini pembahasannya panjang di dalam masalah mustalah. Apakah orang yang mengajak kepada bid'ah itu diambil riwayatnya atau tidak? Ini perselisihan yang panjang. Yang sebenarnya jawabannya adalah kembali kepada maslahat dan madharah. Kepada apakah memang ada maslahatnya untuk ambil dari dia atau tidak. Sama saja dia dai atau dia bukan dai. Itulah intinya yang sebenarnya. Sebagaimana ditanyakan kepada Ali Ibnul Madini, bagaimana kalau mubtadi'ahnya itu dai? Kita nggak perlu ambil kan? Maka beliau tertawa. Apa kamu nggak tahu siapa Qatadah? Dia terang-terangan mengajarkan akidah Mu'tazilah, mengajak kepada akidah I'tizal, walaupun nggak I'tizal yang sangat parah. Demikian pula disebutkan beberapa orang, Mis'ar bin Qidam, siapa yang nggak kenal imam besar ini, mengajak kepada akidah Murji'ah dan seterusnya. Tapi kenapa ulama tetap mengambil? Karena kalau tidak diambil dari mereka, ilmu banyak yang hilang. Karena Allah menakdirkan ternyata sebagian hadis tidak didapatkan kecuali dari mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat jujur. Yang penting adalah jujurnya. Makanya para ulama mengatakan lana sidquhum wa alaihim bid'atuhum. Kejujuran mereka untuk kita, tapi bid'ah mereka itu akan menimpa mereka sendiri. Ini kembali kepada maslahat. Kemaslahatan di zaman itu untuk mengumpulkan hadis. Adapun yang sekarang alhamdulillah hadis telah terkumpul, telah tercetak, telah terpelihara. Kemudian beliau mengatakan wa in kana fil batili mujtahidan fa aqallu uqubatihi an yuhjar. Kalau dia itu di dalam kebatilannya adalah mujtahid, sebenarnya dia ingin cari kebenaran tetapi dia salah jalan. Nah, yang seperti ini biasanya tidak dikatakan sebagai mubtadi'. Mubtadi' itu setelah dijelaskan tetap dia dan dijelaskan kebenaran tetap dia itu degil. Nah, itu yang dikatakan mubtadi'. Tapi kalau mujtahid dia adalah ingin mencari kebenaran cuma dia tidak tahu. Belum tahu. Boleh jadi dia jumpa satu atau dua ulama cuma dia belum mendapatkan penjelasan dari syubhat yang ada di kepala dia. Nah, orang seperti ini dikasih udzur. Fa aqallu uqubatihi an yuhjar. Maka hukuman dia yang paling sedikitnya adalah yaitu dia ditinggalkan. Fala yakunu lahu rutbatun fid din, agar dia tidak memiliki kedudukan tinggi di dalam agama ini. Fala yustaqdha, tidak diminta sebagai qadhi, wala tuqbal syahadatuh, dan tidak diterima persaksiannya, wa nahwu dzalik, dan yang semacam ini. Selesai dari penjelasan Syekhul Islam. Kecuali kalau mujtahid tadi kembali kepada makna bahasa, yaitu yaitu dia sungguh-sungguh dalam kebatilannya. Adapun kalau mujtahid betul-betul mujtahid, telah dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau yang lain, seorang yang mujtahid dia adalah ulama yang baik, cuma dia tidak tahu bahwasanya ini adalah suatu kesalahan, tapi dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Nah, seperti itu tidak dikatakan dia mubtadi' dan tidak dihajar. Tapi kesalahannya diingatkan agar umat tidak mengikuti kesalahan tadi, sehingga menjadi dosa jadi banyak, dan ulama tadi terkena dosa karena orang yang berbuat kesalahan jadi banyak karena ajaran dia. Tapi tidak dikatakan dia sebagai mubtadi', cuma keliru di dalam masalah tadi. Baik. Kita ambil apa yang disebutkan dalam matan akidah wasitiyah. Qal wa amma darajatus saniyah fahuwa masyiatullah. Adapun tingkatan kedua dalam masalah takdir adalah yaitu kehendak Allah. Tingkatan kedua, tapi kita tahu tingkatan pertama sendiri memiliki dua lapisan, yaitu masalah ilmu dan penulisan. Nah, tingkatan kedua yaitu lapisan ketiga sebenarnya, yaitu kehendak Allah. An-nafidhah, yaitu yang berlaku. Nafadha artinya menembus, tapi maksudnya adalah berlaku. Wa qudratuhu syamilah, dan takdir Allah yang meliputi segalanya. Dan ini adalah mahilul ijma' di kalangan Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Tsagr, kitab yang bagus sekali, penukilan masalah ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah bahwasanya takdir Allah itu meliputi segalanya.
Bertentangan dengan akidah orang-orang Mu'tazilah. Wa huwal imanu bi anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yaitu apa? Keimanan kita bahwasanya apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Dia tidak menghendakinya tidak mungkin akan terjadi. Maksudnya tidak mungkin kita berbuat sesuatu sementara Allah tidak menakdirkan itu. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukun illa bimasyiatillah. Dan keyakinan bahwasanya tiada sesuatu pun di langit dan tiada sesuatu pun di bumi berupa satu gerakan pun atau satu sikap diam pun kecuali itu adalah dengan takdir Allah. Kita bergerak itu ada takdir, kita diam juga takdir dari Allah. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak terjadi di dalam wilayah kekuasaan Allah apa yang tidak Dia inginkan. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kerajaan Allah Ta'ala, kesempurnaan kekuasaan Allah. Kalau manusia, walaupun dia raja besar, tetap kekuasaannya kurang. Dia ingin ini, ingin itu, tapi banyak rakyat yang degil, banyak rakyat yang melanggar. Untuk Allah Ta'ala, betul-betul kekuasaan yang sempurna lahir dan batin. Allah ingin ini, betul-betul semua makhluk menjalankan itu, yaitu masalah takdir. Baik, kita baca syarahnya. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa amma darajatus tsaniyah, adapun tingkatan yang kedua ila akhirih, hadhil martabatus salisah, ini adalah yaitu lapisan yang ketiga di dalam apa? Urutan-urutan itu min maratibil imani bil qadar, di dalam tingkatan iman kepada takdir. Wa huwa isbatu masyiatillahin nafidah, penetapan kehendak Allah yang berlaku. Al-madiyah, yaitu yang berlangsung. Allati la radalaha, selesai, yaitu yang tidak mungkin tertolak. Allah menghendaki orang sakit, jatuh sakit. Allah menghendaki orang mati, pasti dia mati. Tidak mungkin ini tertolak. Min nafadha sahmu nufudan, ini dari bahasa Arab nafadha sahmu, yaitu apa? Panah yang menembus, nufudan, betul-betul menembus. Idza kharaqa ramiyah, apabila dia menembus buruannya. Ramiyah yaitu apa? Sasarannya. Wa nafadal amru madha, yaitu urusan ini telah berlangsung. Wa hadhil martabatu salisah min maratibil imani bil qadar huwa isbatu nufudhi qudratihi wa masyiatih. Dan tingkatan yang ketiga dari tingkatan iman kepada takdir adalah penetapan akan berlangsungnya takdir Allah wa masyiatih, dan kehendaknya. Wa syumuli qudratih. Enggak tahu ini bagusnya sebelumnya titik atau enggak ya. Sebenarnya kalau dia di titik lebih bagus. Berarti sekarang kalimat baru. Wa syumulu qudratihi qad dalla 'alaiha al-kitabu wa sunnah wa ajma' 'alaihi salaful ummah. Dan menyeluruhnya takdir Allah, kudrah yaitu kekuasaan Allah, ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan telah disepakati oleh pendahulu umat ini. Qala Allah Ta'ala walau sya'allahu maqtatalu. Allah berfirman, seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak berkelahi, mereka tidak saling membunuh. Berarti masalah adanya peperangan ini adalah takdir Allah. Walau sya'a wa qala walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah berfirman, kalau kami kehendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuknya, petunjuk untuk dirinya. Jadi masalah hidayah itu juga takdir dari Allah. Ila ghairi dzalika minal ayatid dallati ala nufudi masyiatih. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan akan berlakunya kehendak Allah. Fala khuruja likainin an masyiatih. Maka tidak mungkin mampu keluar dari satu kejadian pun dari kehendak Allah. Nggak ada satu kehendak pun yang mampu keluar dari takdir Allah. Pasti dia masuk di dalam area takdir Allah Ta'ala. Kama la khuruja lahu an ilmih, sebagaimana tidak mungkin ada satu kejadian pun yang keluar dari ilmu Allah. Semuanya telah diliputi oleh ilmu Allah. Allah tahu semua. Baik, kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam.